Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sendiri, Erna Dwi Kusumawati, anggotanya ada Fadila Maharani Nuriksih, ada Amalia Cantika Asyafa, dan ada Adi Putra Winarto. Di sini saya akan menjelaskan soal dari FLE dari korelasi nilai K. Soalnya itu, untuk campuran 10% metana, 20% etana, dan 70% propana pada suhu 50 derajat Fahrenheit. Tentukan titik embun atau dew point dan tekanan titik gelembung bubble point. Paparkan melalui data dan sketsa yang menggunakan menara distilasi. Nah, di sini kita nyari dulu dew point-nya. Dan kami mencoba trial and error-nya itu sebanyak 3 kali sampai menemukan jumlah total YI per KI-nya itu sama dengan 1 untuk 3 senyawa itu, yaitu ada metana, etana, dan propana. Nah, yang pada percobaan pertama ini kan 100 PSIA nih. Jadi nilai KI-nya itu didapat dari grafik De Priester. Nah, grafiknya itu ada di bawah. Nah, di 100 PSIA tadi, pada metana itu, nah, pada metana ini nilainya itu 20. Sedangkan kalau misalkan pada etana ini, KI-nya itu 3,25 dan propana nilainya 0,92. Setelah saya tunjukkan di grafiknya, saya menghitung bahwa total YI per KI ini yaitu 0,82741. Jadi total ini tuh belum mendekati angka 1. Nah, akhirnya kami beralih lagi ke tekanan yang selanjutnya, yaitu kami mencoba pada 150 PSIA. Sama, ini nilai KI-nya itu kita lihat dari grafik De Priester ini yang tadi, yang ada di bawah. Nah, pada 150 PSIA ini, si metananya ini nilainya itu 13,2 metana. Nah, kalau misalkan etananya itu nilainya itu 2,25 dan si propananya bernilai 0,65. Nah, kayak biasa lagi, saya sudah menghitung kalau misalkan sum YI per KI ini ternyata hasilnya itu lebih dari 1, yaitu 1,17339. Berarti nggak bisa dong, soalnya kan ketentuannya harus sama dengan 1. Jadi akhirnya kami mencoba lagi untuk tekanan selanjutnya, yaitu tekanannya itu 126 PSIA. Nah, kita lihat lagi di grafik. Pokoknya kita lihat terus aja di grafiknya nilai KI ini. Nah, pada 126 PSIA ini, si metananya itu nilainya itu 16, yang ini. Kemudian yang etananya itu nilainya 2,65. Dan kemudian propananya itu nilainya itu 0,762. Nah, setelah kita menghitung tadi yang tekanannya 126 PSIA, ternyata totalnya itu sudah mendekati angka 1, yaitu 1,0036. Jadi tekanan pada dew point ini ternyata tekanan dew point-nya itu kita memilihnya 126 PSIA. Setelah dew point, kita menentukan yang bubble point. Nah, yang bubble point ini kita sama, maksudnya mencoba trial and error-nya itu sebanyak 3 kali sampai menemukan jumlah total yang sama dengan 1, kayak dew point yang tadi. Nah, pada dew point ini, yang percobaan ke-1 ini kita mencobanya pada tekanan 380 PSIA. Di sini kita lihat lagi nilai KI-nya. Bubble point. Nah, yang di atas ini, yang 3 ini tadi itu yang dew point. Yang di bawah ini bubble point. Pada 380 PSIA ini, 380 PSIA,
pada metananya, metana itu yang ini, yang pertama tadi, itu nilainya 5,6. Kemudian pada etananya ini 1,07. Kemudian propananya itu 0,32. Nah, kita lihat lagi. Terus kita hitungkan, kami menghitung hasil sum totalnya dari KIXI-nya. Kita total yang ini, hasilnya itu 1,0165. Lebih dari PSIA. Nah, pokoknya kita lihat terus deh di grafiknya itu. Nah, di KI-nya itu pada 400 PSIA ini, metananya itu nilainya itu 5,25. Etananya 1,07. Terus propananya itu 0,32. Nah, terus hasilnya ternyata yang 400 PSIA ini kurang dari angka 1. Itu hasilnya itu 0,963, berarti belum bisa. Nah, kita ke 385 PSIA yang percobaan terakhir ini. Nah, di tabelnya itu KI-nya, di tabel KI Priesternya, pada tekanan 385 PSIA ini, metananya itu 5,49, etananya 1,1, terus propananya 0,33. Terus setelah kami jumlah itu ternyata hasilnya sudah 1, yaitu sesuai dengan persamaan sum KI XI sama dengan 1. Nah, selanjutnya merupakan sketsa yang menggunakan menara distilasi. Di sini tuh meliputi kayak Dewey calculation, bubble calculation. Sebelumnya mohon maaf jika sketsa kelompok kami kurang sempurna atau acak-acakan intinya lah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja dari sketsa ini. Nah, nanti itu kalau yang di Dewey calculation ini vapornya itu masuk, terus kemudian didinginkan di cooling water. Nah, kemudian si kondenser ini nantinya itu berbentuk cair yang nantinya selanjutnya itu direflux atau dikembaliin lagi ke atas. Nah, di pas ini cooling water sama kondenser ini terdapat Dewey calculation. Sedangkan yang di bawah ini ada feed atau umpan. Nah, si liquid ini dipanasin sampai turun ke bawah sini. Terus setelah itu dipanasin menggunakan reboiler. Terus media panasnya itu steam ini. Nah, si steam terus akhirnya terbentuk menjadi vapor atau uap. Nah, yang nantinya antara umpan sama reboiler ini terdapat bubble calculation. Nah, segitu saja dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.